contoh yang lain. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-7. Supaya saudara sedikit tahu mengenai latar belakangnya. Ini Paulus mengisahkan hidupnya sendiri. Paulus mengisahkan hidupnya sendiri. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, Dia Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku Paulus adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi, ayat 10. Oleh karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, kasih karunia yang dianugerahkan, artinya kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus itu begini dikatakan bahwa aku ini penganiaya jemaat. Dan oleh kasih karunia, aku sebagaimana aku ada. Lalu dia menjadi rasul. Nah, tujuan kasih karunia yang pertama adalah supaya saya dan saudara itu bisa menggenapi rencana Allah. Tujuan kasih karunia adalah supaya saya dan saudara bisa menggenapi rencana Allah dalam kehidupan saudara, entah dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam tugas apapun. Tujuan dari kasih karunia adalah supaya saya dan saudara bisa melakukan, bisa menggenapi rencana Allah setelah saudara diselamatkan. Pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Dan begini, katakan begini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah, perhatikan, ini poin penting. Ini poin penting. Karena inilah yang dikomplain ke saya pada setiap kali saya mengajar mengenai kasih karunia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku melainkan kasih karunia Allah yang telah menyertai aku. Setiap kali saya mengajarkan kasih karunia, orang kata, Pak jangan banyak-banyak diajar, nanti jadi hyper grace. Saudara pernah dengar istilah hyper grace? Saudaraku, hyper grace itu tidak ada. Menurut saya, ajaran manusia tentang kasih karunia, tentang grace, itu tidak mungkin hyper grace. Karena begini, kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah yang daripada Tuhan, itu nyaris tidak bisa diterangkan oleh kata-kata. Itu betul-betul super mega duper hyper grace. Jadi sebetulnya istilah hyper grace itu tidak memadai untuk menggambarkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang ada itu adalah pengikut grace yang malas. Itu yang sering dipermasalahkan. Oh, aku tidak perlu berdoa, aku tidak perlu menginjil, aku tidak perlu menyembah, aku tidak perlu berpuasa. Nah, itu seperti yang dikatakan Paulus. Aku tidak mau supaya kasih karunia itu sia-sia. Aku bekerja lebih keras. Tapi itu pun kasih karunia. Jadi hyper grace itu sebetulnya menurut saya tidak relevan. Yang ada adalah, maafkan saya, pengikut grace yang malas. Malas. Loh ya? Saya tidak mau, ada Pak itu bukunya hyper grace, saya tidak mau urusan buku. Alkitab saja. Paulus katakan aku tidak mau kasih karunia yang diberikannya kepadaku menjadi sia-sia.
Aku justru untuk meresponi semua yang Tuhan berikan kepadaku. Lalu di dalam kasih karunia itu aku berbuah-buah. Aku bekerja lebih keras supaya menghasilkan buah lebih banyak. Itu pun oleh kasih karunia. Itu bukan legalistik. Kalau legalistik adalah saya mencoba melakukan sesuatu yang baik supaya saya mendapatkan kasih karunia. Tapi kalau kasih karunia, kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah adalah ketika kita menerima kasih karunia, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada saya tidak mau itu menjadi sia-sia, saya harus mengaktifkan itu semuanya sehingga saya berbuah lebih banyak. Itu pun kasih karunia. Jadi maafkan saya, istilah hyper grace itu menurut saya salah kaprah. Kalau ada teman-teman yang, Pak, oh ini orang tapi ini pengikut grace tapi tidak mau ini dan sebagainya. Itu grace yang malas saja. Itu pengikut grace yang malas. Menyanyiakan kasih karunia. Ayatnya clear mengatakan seperti itu. Saya mengatakan Tuhan, aku tidak peduli pengikut grace atau tidak. Orang mungkin kelompokkan, oh itu ikut grace ini Pak. Saya bukan pengikut grace. Saya adalah orang yang dianugerahi oleh Tuhan dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah yang sangat kaya itu. Dan saya tidak mau menjadi sia-sia. Saya harus berbuah lebih banyak. Saya tidak mau malas. Jadi hal pertama, kenapa kasih karunia diberikan kepada saudara? Untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan saudara. Dan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Yang kedua, tujuan kasih karunia yang kedua. Mari lihat sama-sama. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang pertama kasih karunia adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Itu pun oleh kasih karunia, bukan syaratnya pekerjaan baik. Jangan salah paham, bukan. Kalau syaratnya pekerjaan baik itu legalistik namanya. Itu legalisme. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berlimpah dengan kekayaan kasih karunia itu. Yang kedua, kalau saudara punya masalah, dengan penuh kepastian dan penuh keberanian Tuhan, aku mau datang pada tahta kasih karunia. Di situ akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tanpa syarat apapun. Kalau syarat itu namanya legalistik. Bahwa saudara harus berbuah ya. Saudara harus artinya tidak punya komitmen, tidak lagi berbuat dosa. Kadang-kadang, Pak itu hati-hati kalau Bapak itu ngajari kasih karunia, itu kan kesannya begini, dosa tidak apa-apa, malas tidak apa-apa, tidak berdoa tidak apa. Siapa bilang? Itu namanya menyia-nyiakan kasih karunia. Saya berharap saudara clear.